3 materi. Yang pertama yaitu ada manajemen memori. Manajemen memori, pengertian. Manajemen memori adalah fungsi sistem operasi yang bertukar mengatur penggunaan memori utama atau RAM. Sistem operasi memastikan setiap program memperoleh ruang memori yang cukup agar dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Selain itu, sistem operasi juga mengawasi penggunaan memori agar tidak terjadi pemborosan dan konflik antar program. Misalnya ketika pengguna membuka Google Chrome, Microsoft Word, Spotify, dan WhatsApp secara bersamaan. Semua aplikasi tersebut membutuhkan RAM. Sistem operasi akan membagi ruang RAM secara otomatis sehingga seluruh aplikasi tetap dapat digunakan dengan lancar. Ada beberapa fungsi manajemen memori. Yang pertama ada alokasi memori, yaitu sistem operasi memberikan ruang memori kepada setiap proses yang akan dijalankan. Besarnya memori disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aplikasi. Yang kedua, dialokasi memori, yaitu ketika program ditutup, ruang memori yang digunakan akan dikembalikan sehingga dapat dipakai oleh program lain. Yang ketiga, proteksi memori, yaitu setiap proses memiliki ruang memorinya sendiri sehingga tidak dapat mengakses data proses lain tanpa izin. Hal ini menjaga keamanan data dan mencegah program mengalami error. Yang keempat, yaitu yang terakhir, sistem operasi berusaha menggunakan RAM seefisien mungkin agar komputer tetap bekerja cepat dan stabil. Ada jenis-jenis memori, yaitu RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara ketika komputer sedang bekerja. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Yang kedua ada ROM, Ready Only Memory. ROM adalah memori permanen yang berisi firmware atau program dasar untuk menjalankan komputer saat pertama kali dinyalakan. Yang ketiga yaitu virtual memory. Virtual memory adalah memori tambahan yang memanfaatkan sebagai ruang hard disk atau SSD ketika kapasitas RAM hampir penuh, walaupun membantu kecepatannya lebih lambat dibandingkan RAM. Tujuan manajemen memori. Yang pertama ada memaksimalkan penggunaan RAM, yang kedua mendukung multitasking, yang ketiga menjaga keamanan data setiap proses, yang keempat mengurangi kemungkinan komputer, yang kelima meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem. Contoh penerapan, misalnya komputer memiliki RAM 8 GB saat membuka browser, Microsoft Word, dan aplikasi edit foto, sistem operasi akan membagi RAM sesuai kebutuhan masing-masing aplikasi. Jika RAM hampir habis, sebagian data dipindahkan ke virtual memory sehingga aplikasi tetap dapat berjalan. Yang kedua, kita akan membahas sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk mengatur penyimpanan data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, maupun kartu memori. Tanpa sistem berkas, komputer tidak akan mengetahui lokasi penyimpanan suatu file sehingga file tidak dapat dibuka kembali. Fungsi sistem berkas yaitu menyimpan data, mengatur penyimpanan file secara teks struktur. Yang kedua, mengatur folder,
membantu pengguna mengelompokkan file ke dalam folder agar mudah dicari. Yang ketiga, mengelola lokasi atau penyimpanan, menentukan lokasi fisik file pada media penyimpanan. Fungsi sistem berkas, mengatur hak akses, memberikan izin siapa saja yang boleh membuka, mengubah, atau menghapus file. Menjaga integritas data, yaitu mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem. Komponen sistem berkas, yaitu file sekumpulan data yang disimpan dengan nama tertentu. Contoh, tugas, foto, musik. Folder, tempat untuk mengelompokkan beberapa file agar lebih rapi. Komponen sistem berkas, yaitu metadata, informasi mengenai file seperti nama file, ukuran file, tanggal dibuat, tanggal diubah, jenis file, pemilik file. Jenis file system, FAT32, kompatibel dengan banyak perangkat, maksimal ukuran file 4 GB. NTFS digunakan pada Windows, mendukung keamanan data dan ukuran file yang besar. X4 digunakan pada Linux, cepat, stabil, dan efisien. APFS digunakan pada MacOS, dioptimalkan untuk SSD. Contoh penerapan, ketika penyimpanan tugas kuliah di folder dokumen, sistem operasi mencatat lokasi file tersebut. Saat file dibuka kembali, sistem operasi langsung menuju lokasi penyimpanan sehingga file dapat ditampilkan dengan cepat. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang input dan output. Input dan output adalah proses komunikasi antara komputer dengan perangkat luar. Input merupakan data yang masuk ke komputer, sedangkan output adalah hasil pengolahan data yang diberikan komputer kepada pengguna. Perangkat input berfungsi memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, touchscreen. Perangkat output menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya, monitor, printer, speaker, proyektor, plotter. Fungsi sistem operasi pada input dan output. Yang pertama ada menghubungkan perangkat, yaitu sistem operasi menjadi penghubung antara perangkat keras dengan aplikasi. Yang kedua yaitu driver perangkat. Sistem operasi menggunakan driver agar perangkat dapat dikenali. Yang ketiga, mengatur antrian data, yaitu jika beberapa aplikasi menggunakan printer secara bersamaan, sistem operasi akan mengatur urutan pencetakan. Yang keempat, mengontrol proses transfer data, yaitu data dikirim dan diterima secara teratur sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi. Proses input dan output sebagai contoh saat mengetik tugas. Yang pertama, pengguna menekan tombol pada keyboard atau input. Yang kedua, keyboard mengirim data ke sistem operasi. Yang ketiga, sistem operasi memproses data. Yang keempat, hasilnya ditampilkan di monitor, yaitu output. Kelima, ketika tombol save ditekan, file disimpan melalui sistem berkas. Hubungan manajemen memori, sistem berkas, dan input-output. Ketiga materi ini saling bekerja sama dalam menjalankan komputer. Sebagai contoh, ketika membuka file Microsoft Word, yang pertama pengguna melakukan klik 2 kali pada file menggunakan mouse. Yang kedua, sistem berkas mencari lokasi file di hard disk atau SSD. Yang ketiga, isi file dipindahkan ke RAM melalui proses manajemen memori. Yang keempat, dokumen ditampilkan pada monitor sebagai output. Yang kelima, pengguna mengedit isi dokumen menggunakan keyboard. Yang keenam, saat menekan tombol save, sistem operasi menyimpan perubahan kembali ke media penyimpanan melalui sistem berkas. Kesimpulan, setiap sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur seluruh aktivitas komputer. Manajemen memori bertugas mengelola penggunaan RAM agar setiap aplikasi dapat berjalan dengan baik. Sistem berkas bertanggung jawab mengatur penyimpanan dan pengelolaan file sehingga data mudah ditemukan dan aman.
Sementara itu, input atau output menghubungkan pengguna dengan komputer melalui berbagai perangkat masukan dan keluaran.